Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bapak. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persama lingkaran untuk bagian yang pertama. Materi ini adalah merupakan materi matematika peminatan kelas 11 IPA semester 2. Persama lingkaran, secara definisi, lingkaran itu adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tadi ini kita sebut dinamakan sebagai jari-jari. Kemudian titik tertentu tadi itu adalah merupakan pusat lingkarannya. Sehingga ada dua unsur utama dalam lingkaran yaitu jari-jari dan pusat lingkaran. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran. Nah, yang garis biru ini akan berjarak sama. Sama, jaraknya sama, jaraknya sama, jaraknya sama, jaraknya sama terhadap suatu titik acuan. Nah, ini namanya adalah titik acuannya. Nah, jarak sama tadi yang kita sebagai jari-jari, kemudian titik acuannya tadi ini yang kita namakan sebagai pusat lingkarannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana jika pusat lingkarannya itu berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Yuk. Nah, dalam diagram kartesius ini adalah merupakan sebagai sumbu X, ini adalah sebagai sumbu Y. Nah, kemudian ada sebuah lingkaran seperti ini dengan titik pusatnya adalah di titik 0,0. Nah, misalkan ada sebuah titik A itu koordinatnya adalah X, Y. Kita tahu X ini adalah kita tuliskan nanti seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan antara titik pusat 0 O dengan A, ini akan ketemu suatu garis yang ini adalah merupakan jari-jarinya. Nah, kita cermati. Nah, sekarang kalau dari titik A tadi kita tarik garis ke sini, maka di sini jarak dari O ke X ini sejauh X. Ya. Kemudian pada sumbu Y, kita tarik ke sana lagi. Jika sama, ini sumbu Y, maka nanti jarak dari titik O ke sini adalah sejauh Y. Sehingga nanti yang sini sama dengan yang di sini, ini adalah merupakan Y-nya juga. Ini adalah merupakan X-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai panjangnya R dengan langkah kita bisa mencari menggunakan aturan atau jaraknya R-nya tadi. Ya, kita anggap ini sebagai suatu segitiga. Bisa kita ini siku-siku di sini, maka boleh kita tuliskan ini sebagai menggunakan Pitagoras. Di sini X tadi, ini X, sini Y. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Bisa kita tuliskan nanti bentuknya ini menjadi, kita tuliskan menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti dengan Pitagoras. Atau kita juga bisa menggunakan rumus jarak. Rumus jarak itu yang bagaimana? Rumus jarak itu seperti ini. Jarak dua titik adalah X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min 1 dikuadratkan. Misalkan kita anggap ini sebagai yang X2-nya, ini sebagai X1-nya, maka kita tuliskan nanti X2-nya adalah X, dikurangi dengan X2-nya adalah 0, dikuadratkan, terus ditambah dengan Y2-nya adalah Y, dikurangi dengan Y2 satunya adalah 0, dikuadratkan. Maka nanti kita berdapatnya seperti ini. Nah, karena ini tadi berupa R, R-nya ini boleh kita kuadratkan ya, nanti dikuadratkan, dikalikan dengan akar atau dikuadratkan, ini nanti ini dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akarnya menjadi hilang. Nah, bentuk seperti ini boleh kita tuliskan nanti menjadi ya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang kita namakan sebagai persamaan baku lingkarannya berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukan persama lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5.
Kita selesaikan. Rumusnya kita tadi tahu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan kuadrat. Tinggal kita gantikan R-nya dengan 5. Maka didapatkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nilainya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang kita mempelajari pusatnya di 0,0. Padahal lingkaran itu pusatnya bisa tidak 0,0, sembarang titik. Nah, bagaimana persamaannya? Yuk, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas suatu lingkaran yang berpusat di sembarang titik. Anggap saja titiknya adalah A, koordinatnya adalah A, B, dan berjari-jari R. Nah, dari sini kita gambarkan dulu dalam diagram kartesnya. Ini adalah merupakan sebagai sumbu X, yang di sini adalah merupakan sumbu Y-nya. Dan di titik di sini adalah merupakan titik 0,0. Kemudian ada sebuah lingkaran seperti ini. Pusatnya itu sembarang titik. Anggap saja titiknya pusatnya di titik A dengan koordinat A, B. Nah, kita bisa tahu tadi ini berarti kalau saya tarik pada momot di titik sumbu X, maka di sini adalah sejauh sejauh A. Adalah panjangnya A ya. Kemudian untuk pada sumbu Y, saya tarik ke sana lagi. Nanti nilainya di sini adalah sebagai B, maka sini adalah panjangnya adalah sebagai sejauh B. Ya, tadi sejauh A. Nah, kemudian dari sini kita tentukan sembarang titik, ada sebuah titik P dengan ordinatnya adalah X, Y, sama kita bisa mengatakan untuk yang titik P itu saya tarik ke sini, maka panjangnya dia adalah sejauh X. Nah, X dari sini. Dari sini ke sini itu adalah sejauh X. Kemudian pada sumbu Y juga sama. Nah, maka dari Y itu adalah merupakan dari sini. Nah, ini adalah jauh Y. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau titik A sama P itu kita hubungkan, dia merupakan suatu jari-jari. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kita menemukan persamaan lingkarannya. Nah, kita cermati tadi, kita bisa mengatakan yang ini pada sumbu sekian ini adalah merupakan selisih antara X dikurangi dengan A. Nah, sekian ini. Kemudian yang di sini itu sama dengan di sini juga. Nilainya sama dengan di sini panjangnya. Ya, itu merupakan apa? Nah, itu adalah merupakan Y kurangi B. Karena sekian jauhnya ini Y dan B-nya itu sini. Maka di sini selisih adalah Y min B. Sehingga kita bisa melihat untuk mencari R-nya di sini adalah segitiga ini. Nah, segitiganya ini nanti ya. Nah, itu suatu segitiga kita bisa menggunakan R-nya. Sama seperti yang pertama tadi, kita bisa menggunakan Pitagoras. Karena Pitagoras ini sebagai ini sama dengan di sini. Ini adalah Y min B juga. Di sini juga X min A, maka kita bisa menuliskan R kuadratnya. Itu Pitagorasnya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Ini dengan Pitagoras bisa seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan rumus jarak. Jarak antara apa? Dari titik A ke titik P. Rumus jarak ingat, rumusnya adalah anggap saja tadi R sebagai jaraknya, maka akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya kalau dari masukan tadi anggap saja yang X2-nya adalah X, X1-nya adalah A, maka kita mendapatkan adalah ini. X min A terus dikuadratkan. Terus Y2 min Y1. Y2-nya adalah Y dikurangi dengan Y1-nya adalah B. Maka dapatnya adalah ini. Nah, seperti tadi, ini bisa kita kuadratkan tujuannya menghilangkan akarnya, dikuadratkan. Maka nanti kita mendapatkan adalah bentuknya adalah R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B dalam kurung dikuadratkan. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi nilainya. Nah, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pindah saja dibalik. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan baku lingkaran
pusatnya di A, B, dan jari-jarinya R. Jadi yang di sini adalah merupakan pusatnya. Ya, seperti itu. Oke, untuk lebih memahami, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. Nah, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di 1,2 dan jari-jarinya sama dengan 4. Nah, ingat ini jari-jari tadi kita misalkan, maka boleh kita tentukan penyelesaiannya dengan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai ini sebagai nilai A-nya, pusatnya, A ini sebagai B-nya, ini sebagai R-nya. Sehingga kita mendapatkan seperti ini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan R sama dengan 4. Kita masukkan saja ke rumusan yang sudah ada ini tadi. Masukkan ke rumusan di sini. Hingga kita gantikan nilai nilai A-nya 1, nilai B-nya 2. Dapatnya adalah ini. Nah, nilai 4 kuadrat itu boleh kita tuliskan menjadi 16. Nah, ini bentuk hasil dari persamaan baku lingkarannya. Hingga kita bisa tuliskan persamaan lingkaran yang berpusat di 1,2 dan berjari 4 adalah X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 16. Mari kita cermati contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga seperti apa? Ya, contoh ketiga itu ada suatu persamaan lingkaran dengan pusat di 1,2 dan berjari-jari sama dengan 2. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusan seperti tadi. Kita selesaikan. Rumusnya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa memperoleh nilai akhirnya itu kita dapatkan ini sebagai nilai daripada A-nya, ini 3-nya, terus B-nya sama dengan 1. Sehingga kita masukkan ke rumus ini menjadi seperti ini akhirnya. Ya. Nah, ini seperti tadi bisa kita jabarkan langkahnya. Nah, ketemunya adalah X min 3 dalam kurung kuadrat ditambah Y min 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 4. Nah, bentuk akhir ini bisa kita jabarkan. Ingat rumusnya untuk kuadrat ini adalah X kuadrat dikurangi 2 kali 3 adalah 6X ditambah min 3 dikuadrat dengan 9. Terus yang ini penjabarannya, ini penjabaran adalah ini tadi. Yang ini kita jabarkan dapatnya adalah ini, maka menjadi Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kelompokkan saja 4-nya kita geser ke sebelah kiri. Kita dapatkan nanti seperti ini. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y ditambah 9 tambah 1, 4-nya menjadi min 4 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya adalah seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini bentuk lain dari persamaan lingkaran yang tadi. Nah, berarti kita bisa mendapatkan persamaan lingkaran dengan pusat di 1,2 dan berjari-jari 4 itu ada dua bentuk persamaan yang seperti ini. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Atau boleh kita tuliskan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Bentuk yang satu seperti ini, bentuk yang dua seperti ini. Nah, yang bentuk ini tadi yang kita namakan sebagai bentuk baku. Nah, ini nanti yang kita kenal dengan namanya adalah bentuk umum persamaan lingkarannya adalah namanya bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, ini yang bentuk baku. Ini bentuk baku. Bentuk baku. Nah, jadi nanti akan banyak kita gunakan di bentuk umum karena namanya juga umum, maka nanti yang banyak digunakan nanti seperti ini. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya bentuk umum persamaan lingkaran? Nah, sekarang kita bahas itu yang materi selanjutnya, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Nah, kita tahu suatu lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R itu persamaannya adalah seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang dari bentuk ini, kalau kita jabarkan nanti menjadi seperti ini. Ini adalah X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Ini adalah penjabaran daripada bentuk ini. Adalah ini, dapatnya ini. Terus, yang berikutnya, yang bentuk satu lagi, yang ini Y min B dikuadratkan, penjabaran ini nanti dapatnya. Ini, sama yang ini. Penjabarannya. Nah, terus habis itu sekarang kalau ini kita kelompokkan lagi aja, kita tuliskan menjadi
X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat min B kuadrat. R-nya kita geser ke sebelah kiri menjadi min R kuadrat sama dengan 0. Karena tinggal sebelah kanan sama dengan tidak ada bilangan, maka kita tinggal isi dengan 0. Nah, dari bentuk ini, sekarang kalau kita buat permisalan, misalkan yang ini, yang min 2A-nya ini saya tuliskan menjadi A besar. Terus yang bentuk ini min 2B menjadi bentuknya adalah B besar. Kemudian yang ini bentuk yang A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat saya pisahkan sebagai C besar. Maka bentuk yang ini yang sudah kita misalkan tadi akan bisa kita tuliskan menjadi bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah, ini yang kita namakan sebagai persamaan umum lingkaran berpusat di A, B dan berjari-jari R. Nah, terus yang jadi permasalahan karena ini pusatnya di A, B, sementara kondisinya ada A besar, B besar, dan C besar. Maka kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi. Dari pemisalan ini tadi kita kan sudah min 2A itu sama dengan A, yang ini ya. Min 2A sama dengan A besar, maka boleh saya tuliskan ini seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan A kecilnya itu menjadi min setengah A besar. Gitu ya, ini A kecil sama dengan min setengah besar. Kemudian yang B juga sama, min 2B kecil sama dengan B besar, maka B kecilnya sama dengan min setengah B besar. Nah, AB merupakan pusat, maka bisa kita tuliskan pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Dari ini tadi. Terus, kita sekarang cari R-nya. R-nya adalah dalam bentuk R kecil, maka kita bisa tahu sini, ini ada R kuadrat, maka boleh ini saya tuliskan seperti ini. Nah, ini boleh saya pindahkan kalau kita mau tahu, maka menjadi R yang pindah ke sana, C besar berapa menjadi A kuadrat plus B kuadrat min C sama dengan R kuadrat. Terus untuk mencari R-nya berarti di akar. Sehingga kita mendapatkan nanti seperti ini, R-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat min C. Ya, ini R-nya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai R-nya tadi, A-nya tadi kan dapatnya adalah ini dikuadratkan kan menjadi seperempat A kuadrat ditambah ini dikuadrat min setengah B dikuadrat menjadi seperempat B kuadrat min C. Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai daripada jari-jarinya, yaitu adalah seperti ini. Nah, ini yang nanti harus dipahami dari bentuk umumnya tadi ini, dari bentuk bakunya tadi, maka nanti untuk informasinya adalah ini faktor pendukungnya. Ya, oke, mari untuk lebih jelasnya dan lebih memahami, kita lihat contoh soal yang keempat. Nah, misalkan ini ada sebuah lingkaran berjari-jari dengan persamaan seperti ini. Lingkarannya persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 10X min 8Y min 8 sama dengan 0. Kita disuruh meminta dicari pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa. Yuk kita selesaikan. Kita tahu tadi persamaan umum lingkarannya adalah seperti itu. Nah, kita sandingkan saja. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan nilai A-nya adalah 10 di sini. Nilai B-nya adalah min 8, C-nya adalah min 8. Maka dari sini kita bisa tuliskan A-nya itu sama dengan 10, B-nya itu sama dengan min 8, terus C-nya sama dengan min 8. Nah, kita selesaikan saja. Dapatkan ini. Kita tahu tadi kalau hanya 10, maka kita bisa mencari A kecilnya adalah min setengah A besar. Maka menjadi nilainya adalah min 5. Kemudian untuk B-nya juga sama, B besarnya adalah min 8, maka kita bisa mendapatkan B kecilnya, nilainya adalah 4. Sehingga ini adalah merupakan pusatnya. Sehingga pusatnya adalah min 5,4. Nah, bagaimana kita tinggal mencari jari-jarinya? Ingat rumusnya jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Kita masukkan saja nanti nilainya. A-nya adalah 10, maka menjadi 10 kuadrat. B-nya besar menjadi min 8 dikuadratkan. C-nya adalah min 8. Sehingga kita masukkan, ketemu R-nya adalah akar 25 plus 16 plus 8. Terus dapatnya adalah akar 49 sama dengan 7.
Sehingga kita mendapatkan jari-jarinya adalah 7. Namun, kalau Anda kesulitan dengan menggunakan rumusan seperti ini, bisa kita gunakan cara lain, yaitu seperti ini. R-nya itu, kita tahu R-nya itu sama dengan, boleh aja langsung ini. Kalau sudah tahu pusatnya, pusatnya dikuadratkan. Berarti min 5 dikuadratkan. Ditambah pusatnya yang Y-nya ini dikuadratkan. Dikurangi C-nya berapa tadi? C-nya sama dengan min 8. Berarti min 8. Maka nanti dapatnya adalah akar, ini adalah 25 ditambah 16 ditambah 8, maka R-nya sama dengan akar 49 sama dengan 7. Sama. Kalau Anda tidak menggunakan pakai besar, boleh langsung tahu pusatnya. Pusatnya dikuadratkan, dikurangi dengan C besar. Seperti itu. Ya. Oke, baik anakku semua, untuk lebih memperdalam materi sudah kita bahas hari ini, silahkan. Ini ada 5 soal, bisa Anda coba kerjakan nanti di rumah, sehingga nanti Anda lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, cukup untuk kesempatan kali ini, pembelajaran matematika tentang pusat lingkaran bagian 1. Jumpa lagi nanti pada video yang lainnya tentang lingkaran di bagian kedua. Banyak salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran.